Mas, bangun dulu. Fahmi membuka matanya perlahan melihat sang istri sudah cantik di hadapannya. Sayang, kenapa sudah mandi? Aku masih mau peluk. Ini sudah pukul 8, Mas. Kamu nggak lapar apa? GoFood aja sayang. Aku sudah masak, Mas. Ayo mandi terus makan. Kamu belanja sayang? Tanya Fahmi yang baru tersadar kalau sudah hampir 3 minggu dia tidak menemani sang istri. Cuma belanja di tukang sayur, Mas. Tadi ada tukang sayur keliling. Aku lihat kamu capek banget, pasti bangunnya lapar. Kamu memang istri yang terbaik. Puji Fahmi sambil mengecup bibir Sela sekilas lalu mengambil handuk untuk mandi. Mas, masih sempat-sempatnya cium. Abisnya kamu udah wangi bikin aku terangsang lagi. Jawab Fahmi membuat Sela menggelengkan kepalanya. Sela menyiapkan sarapan untuk sang suami. Karena memang dia sudah masak jadi kali ini makanannya sedikit berat. Nasi dan lauk pauk yang masih hangat, tapi Fahmi menyukai semua masakan Sela, bahkan dia merasa menjadi suami sesungguhnya bila bersama Sela. Kamu masak apa sayang? Ada ayam kecap, Mas. Terus sayur bayam sama ada tempe goreng. Jawab Sela dan diangguki Fahmi. Sayang, abis ini kita periksa Dede ya. Aku takut. Kenapa, Mas? Semalam kita main sampai 3 kali. Aku takut Dede kenapa-kenapa. Pulang dari dokter langsung belanja bulanan. Bulan ini aku belum kasih kamu uang bulanan. Uang kemarin juga masih ada, Mas. Simpan saja sayang. Nanti aku kasih lagi ya, ujar Fahmi dan diangguki Sela patuh. Memang bulan ini Fahmi belum memberikan gajinya untuk Carla dan rencana Fahmi dia juga tidak akan memberikan untuk Carla karena menurutnya Sela lebih membutuhkannya karena Sela tengah hamil anaknya. 103. Kepergok. Nia keluar dari ruangan periksa dan berpapasan dengan Fahmi membuat jantung Fahmi berdegup kencang. Kali ini bukan karena masih memiliki perasaan pada Nia, tapi takut jika Nia menanyakan siapa perempuan di sampingnya ini. Nia menatap Fahmi yang terlihat menuntun Sela untuk duduk, bahkan Sela terlihat tenang sambil menggenggam tangan Fahmi sedangkan Fahmi menghela nafas berat. Apakah kali ini Nia akan melaporkan pada Carla dengan apa yang dilihatnya ini? Jika iya, mungkin sudah saatnya Carla tahu kalau Fahmi memiliki istri selain dia. Nia tampak berbisik pada Om Ben lalu segera pergi. Mas, kenapa jadi pucat gitu? Mas sakit? Tanya Sela dan dijawab gelengan oleh Fahmi. Ibu Sela, panggil sang suster. Sayang, nama kamu, ucap Fahmi. Siapa perempuan itu ya, Mas? Mana aku tahu sayang, kenapa tadi tidak kamu tanyakan langsung saja? Aku tidak ingin berurusan lagi dengan dia maupun Carla. Jadi biarkan saja sayang. Jika Fahmi menikah lagi berarti karma buat Carla. Jawab Om Ben santai. Huf, nggak boleh ngomong gitu, Mas. Bagaimanapun Carla adik tiriku. Tapi dia tidak menganggap kamu kakak tirinya, jadi tidak usah dipikirkan sayang.
Biarkan saja dia menjalani kehidupannya sendiri, anggap kita tidak tahu apa-apa. Jangan bicara apapun karena percuma, Carla orangnya keras kepala. Jawab Om Ben. Tapi tetap saja Nia tidak bisa bersikap cuek. Dia penasaran dengan perempuan hamil yang berada di sebelah Fahmi. Jika adiknya Fahmi tidak memiliki adik perempuan setahu Nia. Jika sepupu tidak mungkin Fahmi yang menemaninya. Lalu siapa? Nia menghela nafas panjang memikirkannya. Sudah Mas, ini sudah terlalu banyak, ucap Sela. Cemilannya sayang. Sudah Mas, ini saja sudah 2 keranjang. Bingung nanti diletakkan di mana. Nanti kita beli lemari lagi sayang, khusus buat taruh cemilan. Mubazir Mas. Lagi pula rumah kita kecil, nanti tidak muat, tolak Sela. Jadi kamu mau rumah yang besar sayang? Maaf ya, aku belum bisa beli yang besar, tapi doakan saja secepatnya bisa dibeli. Mas tidak perlu rumah yang besar. Yang sekarang saja aku suka Mas. Sudah lebih dari cukup. Maaf ya kalau kata-kataku justru menyinggung Mas. Aku juga ingin hidup kamu dan anak kita nanti enak sayang. Aku ingin kalian tidak kekurangan apapun. Aku tidak butuh kemewahan Mas. Yang aku butuhkan hanya ketenangan dengan kamu. Aku menemukan semuanya, ujar Sela menatap Fahmi dengan tulus. Fahmi mengusap wajah Sela lembut dan tersenyum. Makan dulu sayang, nanti sampai di rumah kamu tinggal istirahat saja, usul Fahmi dan diangguki Sela setuju. Tidak masuk. Kemana dia? Tanya Sela ketus. Mana saya tahu Bu. Bukannya tadi Ibu bilang kalau Ibu istri Pak Fahmi, jadi seharusnya Ibu tahu di mana Pak Fahmi sekarang, bukan malah tanya ke saya. Jawab salah satu resepsionis itu tak kalah ketus. Hei, sopan sedikit ya kalau bicara. Kamu anak baru ya? Nggak tahu sama saya. Kesal Carla. Saya lama bekerja di sini, bahkan saya kenal dekat dengan pemilik perusahaan ini, jadi jangan macam-macam kamu kalau tidak mau dipecat. Suami saya menjabat penting di sini. Ancam Carla. Kalau ibu nanyanya sopan dari awal ke saya, pasti saya jawab sopan juga, tapi ibunya udah ngegas duluan. Kurang ajar kamu. Saya pastikan kamu dipecat hari ini juga, kesal Carla. Suami ibu manajer di sini, bukan pemilik perusahaan yang bisa main pecat seenaknya, dan satu lagi, kalau ibu mau dihargai, ibu hargai juga orang. Jangan egois, jawabnya membuat Carla geram. Carla menghentakkan kakinya kesal. Dia berjalan menuju lift dan memencet tombol 25 di mana ruangan Peter. Dia ingin resepsionis baru itu dipecat sekarang juga, bagaimanapun caranya dia ingin Peter mengusirnya. Mana Peter? Tanya Carla pada perempuan yang duduk di kursi ambar. Mungkin menggantikan posisi Ambar atau apalah, Carla juga tidak mau tahu. Maaf, dengan siapa? Carla. Nanti saya sampaikan ya Bu. Peter sedang tidak ada di tempat, beliau sedang ada acara di luar kantor. Jangan bohong. Kalau ibu tidak percaya, tunggu saja di sini sampai beliau datang.
Lagi-lagi Carla harus menelan kecewa tapi dia tidak putus asa. Besok dia akan kembali lagi untuk menemui Peter dan Fahmi. Untuk hari ini dia akan pulang terlebih dahulu. Carla masih memberikan waktu sampai hari ini untuk perempuan itu bekerja. Kemarin ada yang mencari Bapak kemari marah-marah Pak. Aduh, sang resepsionis pada Fahmi membuat langkah Sela yang berjalan duluan terhenti mendengarnya. Siapa? Katanya istri Bapak. Bu Carla. Dek. Kenapa Bu Carla sampai kemari? Apa karena Mas Fahmi tidak pulang? Batin Sela. Sela, pekik Vita yang melihat Sela berdiri di depan Fahmi. Hei. Iya Mbak. Gimana kabar Dea? Udah lama nggak kedengaran. Baik Mbak. Aku juga udah lama nggak hubungi Mbak Dea. Sibuk banget soalnya Mbak. Suami kamu ada di sini? Tanya Vita. Ada Mbak, sedang libur jadi ada di rumah. Pantas aja sibuk ya bumil ini. Terkadang kalau sudah menikah itu memang ruang lingkupnya kecil. Sel harus urus suami terlebih dahulu. Oh ya, hutang Mbak Dea sama Mbak udah. Wajah Fahmi tampak memerah mendengar cerita sang resepsionis. Dia berniat untuk menemui Peter nanti untuk meminta maaf atas kelakuan istrinya. Mau kemana lagi kamulah? Ma, kemarin aku tidak bertemu dengan Mas Fahmi, dia tidak masuk kantor. Kenapa tidak kamu hubungi saja dia? Tidak bisa Ma. Mungkin nomor teleponku diblokirnya. Bulan ini dia tidak memberikan gajinya Ma untukku. Kenapa bisa begitu? Itu yang ingin aku tuntut. Mas Fahmi makin hari makin berani Ma. Tidak pulang dan sekarang justru tak memberikan nafkah suami. Macam apa itu? Atau aku minta cerai saja ya Ma? Soalnya masih ada yang mau denganku, bos besar lagi. Kalau bercerai kamu tidak akan dapat apa-apalah. Orang kamu nggak punya anak dari Fahmi. Mas Fahmi juga tidak punya apa-apa Ma. Mobil saja dari perusahaan. Rumah tidak punya, jadi apa yang harus aku pertahankan Ma? Cuma gaji doang yang nggak seberapa itu. Bukannya gaji Fahmi lumayan besar lah. Iya sih Ma. Tapi cuma cukup buat happy-happy doang, nggak bisa lebih. Mas Fahmi nggak mau korupsi. Kalau memang ada yang mau sama kamu bos besar ya cerai aja lah. Tapi dia punya istri Ma. Jadi istri kedua juga nggak apa-apa lah asal banyak duitnya. Hahaha. Mama kalau ngomong suka bener. Ya udah aku pergi dulu Ma. Doakan anakmu ini jadi istri bos. Ucap Carla sambil berlalu. 1 bulan berdiam diri di rumah membuatnya bosan, apalagi sang suami tidak pulang. Awalnya Carla menyesal dengan apa yang terjadi, tapi lama-kelamaan dia bisa menerima dan mulai bertingkah lagi. Aku akan buktikan kalau aku memiliki kekuasaan di kantor itu. Batin Carla. Kemarin dia sudah tak memikirkan lagi perselingkuhannya dan Peter, tapi sepertinya hidup dengan Fahmi membuatnya bosan karena tidak memiliki apa-apa. Dia juga ingin perhiasan, tas mewah dan banyak lainnya. Setidaknya jalan menuju itu akan dia dapatkan dari Peter. Merdot, aku mau bicara. Ujar Carla masuk ke dalam ruangan Mi.
Peter tanpa permisi. Maaf Pak, saya sudah cegah tapi ibu ini ngotot mau masuk. Sudah tidak apa. Kamu silahkan keluar. Carla tersenyum melihat Peter membelanya sementara sang sekretaris menunduk takut. Siapa dia bisa seenaknya main masuk saja sedangkan Ibu Ambar saja tidak seperti itu, gumam sang sekretaris pelan. Bekerja di sini lama-lama membuatku stres. Pasti akan lama aku mau ke pantry saja. Sepertinya cappuccino hangat bisa menenangkan diri, ucapnya berjalan ke arah lift. Kenapalah? Bukannya kamu kecelakaan? Ya, tapi sekarang sudah sembuh Aku ingin menjengukmu tapi takut Fahmi curiga jadi aku urungkan niatku dan aku yakin kamu juga akan datang sendiri kemari. Aku tidak suka dengan resepsionismu itu, ujar Carla tanpa basa-basi. Kenapalah? Pecat dia. Tidak bisa main pecat begitu saja baby. Ini perusahaan besar. Tapi aku tidak suka gaya bicaranya Dia terlalu banyak bicara dan tidak menghargaiku, ujar Carla sambil memanyunkan bibirnya. Sayang. Dia tidak merugikan perusahaan jadi aku tidak bisa memecatnya hanya karena alasan pribadi. Kalau begitu aku tidak mau jadi selingkuhanmu, ancam Carla. Peter menghela nafas berat. Dia ingin Carla terikat padanya dan menjadi mainan selanjutnya tapi belum apa-apa Carla sudah banyak tingkah. Ya sudah nanti aku akan pecat dia tapi kamu layani dulu aku. Maaf aku belum bisa karena masih sakit tapi aku bisa memuaskanmu dengan cara lain. Tawar Carla. Peter menarik tubuh Carla mendekat padanya dan menciumnya rakus. Kemana dia? Batin Fahmi yang tak melihat sekretaris baru sang atasan. Fahmi ingin masuk ke dalam ruangan Peter tapi dia mendengar samar-samar suara lelaki. Apa itu Peter? Gumamnya pelan. Apa dia bersama dia di dalam? Tetapi dia sudah punya suami. Mereka berselingkuh, batin Fahmi. Fahmi mengurungkan niatnya masuk tapi dia penasaran sedang apa mereka di dalam. Masuk. Tidak ya, ucap Fahmi bingung. Dia kamu di sini? Tanya Fahmi. Ya Pak tadi saya ke pantry sebentar buat minuman. Bapak mau? Tawar dia dan dijawab gelengan oleh Fahmi. Lalu siapa yang ada di dalam? Perempuan bernama Carla Pak dari kemarin dia mencari tapi tadi main nyelonong aja Pak nggak ada sopan santunnya tuh orang. Kesal dia. Carla. Ya namanya Carla. Tinggi. Putih lumayan cantik lah tapi nggak cantik-cantik amat Pak. Dia sombong sok berkuasa gitu. Ketus dia. Oh. Terdengar erangan dalam ruangan Peter membuat Fahmi emosi dan segera membuka pintu ruangan tersebut. Pemandangan yang di luar dugaan Fahmi. Dadanya bergetar hebat melihat sang istri tengah memuaskan atasannya. Carla selingkuh. Bangsat, pekik Fahmi membuat Carla yang sedang berada di Peter segera berdiri.
Wajahnya terlihat pucat karena takut. Mas. Ini. Plak. Pelacur, bentak Fahmi emosi sambil menamparkan Carla keras. Mas. Maafkan aku. Stop, jangan menjelaskan apapun. Aku sudah lihat sendiri. Fahmi. Diam, teriak Fahmi membuat dia yang melihat pun ketakutan. Kenapa sang manajer yang terlihat ramah ini marah, pikirnya. Mulai hari ini aku talak kamu Carla. Aku tidak sudi punya istri pelacur sepertimu dan untuk kamu tunjuk Fahmi mendekat pada bule itu. Beguk. Satu pukulan Fahmi layangkan di perut Peter. Dia terlalu emosi. Mas, pekik Carla. Brengsek kamu. Ambil saja pelacur itu. Mulai sekarang aku keluar dari perusahaanmu, ucap Fahmi. Dek. Istrimu yang datang kepadaku menawarkan tubuhnya Fahmi. Jangan terlalu kaku begitu, saya akan memberikan apapun yang kamu inginkan asal jangan keluar dari perusahaan. Bujuk Peter karena Fahmi salah satu karyawan yang bisa dibilang pintar, apalagi setelah Fahmi menjabat perusahaannya semakin maju, tak ada lagi oknum yang bisa korupsi karena Fahmi sangat teliti. Peter sudah sayang padanya sebagai karyawan terbaik, tapi kini justru dia keluar. Fahmi segera pergi dari ruangan Peter dengan wajah emosi. Selama ini dia berpikir dia yang salah karena sudah menikah diam-diam. Tapi ternyata Carla berselingkuh di belakangnya. Apa tanda merah sewaktu Carla kecelakaan juga ulami. Peter pikir Fahmi yang baru teringat karena Carla baru pulang dari kantornya juga. Hicks. Carla menangis di ruangan Peter. Kenapa kamu menangislah? Bukannya kita melakukannya atas dasar suka sama suka. Aku janda, apa yang bisa aku lakukan dengan status jandaku? Kenapa takut? Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan, tidak usah pikirkan Fahmi, apalagi dia sudah memutuskan untuk berhenti bekerja, sudah pasti dia akan menjadi gembel di luar sana. Lalu bagaimana dengan nasibku? Aku tidak ingin hanya jadi selingkuhan Isa Carla lagi. Aku akan menikahimu. Tapi secara siri. Benar? Tanya Carla mulai tersenyum. Ya. Urus segera perceraian kalian. Ambar. Tanya Carla. Jangan pikirkan dia. Aku yang memiliki keputusan, bukan dia. Jawab Peter. Kalau begitu aku tidak perlu menangis lagi. Terima kasih ujar Carla tersenyum puas. Meskipun ditalak oleh Fahmi, dia akan menjadi nyonya besar.